Hai guys, setelah beberapa minggu ini saya memperhatikan ya komen-komen yang ada di medsos tentang bencana banjir yang dilanda oleh Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Ada beberapa komen yang saya perhatikan dan ya kebanyakan komentarnya hampir sama sih kalau boleh disamaratakan ya gitu. Jadi kesimpulan saya bahwa komennya tuh sama lah. Jadi ya, walaupun di situ ada pro dan kontranya ya. Jadi gini, jadi banyak yang berpikiran bahwa ini terdiri dari beberapa latar belakang ya, umpamanya ada dari politisi, terus akademisi, terus ya rakyat juga gitu. Nah, tapi dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu gitu. Jadi kayak seorang politisi yang pernah menjabat jadi juru bicara kepresidenan ya, istana gitu. Begini, jadi ya sepanjang kita memakai sabun, minyak minyak goreng, terus kosmetik yang berbahan dasar sawit, ya deforestasi itu tidak bisa dihindarkan begitu. Terus ada lagi yang dari rakyat bahwa ya sepanjang kita suka makan gorengan, masih suka makan gorengan, jangan protes dong masalah deforestasi kayak gitu ya. Itu ya komen-komen dari berbagai lapisan atau berbagai latar belakang disiplin ilmu gitu. Terus ada lagi yang seorang akademisi ya, dia mengaku katanya asisten profesor di suatu perguruan tinggi negeri di Jogja gitu, bahwa tapi dia berlatar belakang akuntansi gitu ya. Jadi perspektifnya tentang kejadian itu juga dia berdasarkan disiplin ilmunya, yaitu tentang ekonomi kan. Jadi semakin populasi, ini menurut dia ya, semakin populasi itu semakin banyak, kebutuhan tentang yang bahan berdasar sawit ya semakin banyak. Jadi ya itu deforestasi itu tidak bisa dihindarkan gitu. Karena ya semakin banyak kebutuhan, semakin banyak yang harus dicukupi gitu ya tentang bahan dasar sawit gitu ya. Nah, gini guys, ada beberapa komen-komen itu saya simpulkan seperti itulah. Jadi intinya bahwa semakin populasi itu semakin banyak, jadi deforestasi itu semakin tidak bisa dihindari gitu lah. Nah gini guys, dalam pembangunan berkelanjutan itu ada lingkungan yang selalu diperhatikan. Caranya gimana guys? Yaitu ada instrumen yang namanya AMDAL. Nah, AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dari situ guys, jadi pekerjaan apa atau proyek apa atau kegiatan apa yang harus di dilakukan, itu harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dulu. Jadi yang kira-kira ini kegiatan ini tidak layak untuk dilakukan di daerah ini, di lokasi ini, nah itu ya akan tidak jadi guys. Atau gitu, oh ini layak tapi harus ada maintenance atau pengelolaan dan pemantauan dan pengelolaan. Nah, itu bisa jalan gitu. Dengan konsekuensi melakukan pemantauan dan pengelolaan. Kan begitu namanya instrumen AMDAL. Nah, jadi tidak berhubungan linear ya. Tidak berhubungan linear antara populasi yang semakin banyak terus harus membabat hutan, tidak seperti itu. Karena kebun sawit itu bisa dilakukan yang tidak perlu membabat hutan gitu, yang mempunyai resiko lebih besar terhadap kemaslahatan manusia gitu. Nah, dari sini ada
dari kejadian itu guys, ada lagi namanya kegiatan geothermal. Ya, geothermal itu bentuknya energi ya. Tapi gini guys, energi geothermal itu secara energi memang energi bersih, tapi secara eksplorasi itu banyak membabat hutan yang berdampak pada kemaslahatan manusia banyak gitu. Misalnya kebanyakan geothermal itu dilakukan di daerah dengan elevasi yang tinggi. Jadi yaitu resiko tentang banjir, longsor dan sebagainya akan besar gitu resikonya. Nah, kalau menurut saya, jadi energi-energi yang itu sudah mulai ditinggalkan karena sekarang ya sudah ada energi terbarukan gitu. Jadi kita berpikiran alternatif yaitu energi terbarukan gitu. Karena apa guys? Energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan. Karena apa? Mempunyai 4 pilar yaitu sumbernya dari air, terus dari angin, matahari, dan biomasa. Nah, dari situ kelihatan guys, eksplorasi terhadap lingkungan atau terhadap alam itu akan minimalis. Jadi dengan begitu kegiatan energi yang energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan dan menjadikan alam lebih lestari gitu guys. Oke.